Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Fadila, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan guru penggerak yang sementara saya ikuti sangat banyak memberikan manfaat bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Yang pertama adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya duduk dan mendengar penjelasan dari guru. Yang kedua adalah guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses belajar. Saya sering merasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran ada beberapa siswa yang kelihatan tidak semangat dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut menjadi membosankan dan tidak menyenangkan serta tidak menarik bagi murid. Yang keempat adalah pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi. Saya hanya mengutamakan aspek kognitif pada anak serta jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari saya adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid, yaitu proses pembelajaran yang membuat murid menjadi aktif sehingga tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua adalah menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir berbeda pada setiap individunya dan memiliki keunikannya masing-masing. Dengan adanya perbedaan ini, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya harus menjadi pamong dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah menyadari guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa jadikan sumber belajar bagi murid. Murid bebas menggunakan sumber belajar yang akan mereka gunakan. Tugas guru hanya menuntun dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua adalah menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan pada murid dalam bereksplorasi dan menentukan baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Yang ketiga adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat adalah menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir adalah pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh anak
supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakternya sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tetap terbuka serta mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan dan konteks sosial yang ada. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among yang memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan kepada murid, serta perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to know